Bayangkan sebuah jalan setapak yang begitu tipis, lebih halus dari sehelai rambut, namun lebih tajam dari pedang terhunus. Di atasnya, setiap jiwa harus melangkah dengan hati-hati, karena di bawahnya terbentang api neraka yang berkobar-kobar, siap melahap siapa saja yang tergelincir. Inilah jembatan Syirat, sebuah jalur yang harus dilewati setiap manusia setelah hari kiamat, sebuah ujian terakhir sebelum mencapai surga atau terjatuh ke dalam neraka. Legenda jembatan Syirat bukan hanya sebuah cerita tentang akhirat, tetapi juga cerminan dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Setiap langkah di atas jembatan ini adalah refleksi dari pilihan dan tindakan kita selama hidup. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi jembatan itu, dengan segala perbuatan Anda terbentang di depan mata. Apakah Anda siap untuk melangkah? Apakah Anda yakin bahwa Anda akan berhasil melewati ujian terberat dalam hidup Anda? Dalam cerita ini, kita akan menjelajahi legenda yang telah menggetarkan hati dan pikiran umat Islam selama berabad-abad. Kita akan menggali makna mendalam di balik setiap detail jembatan ini, memahami ujian dan tantangan yang harus dihadapi, dan merenungkan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk perjalanan akhirat yang abadi. Ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi sebuah panggilan untuk merenung, belajar, dan berubah. Dalam setiap budaya dan agama, terdapat mitos dan legenda yang menggambarkan perjalanan dari dunia fana ke alam akhirat. Namun, tidak ada yang seunik dan sekuat pengaruh jembatan Syirat dalam Islam. Bayangkan sebuah jembatan yang membentang di atas neraka, sebuah jalur yang harus dilewati setiap jiwa setelah hari kiamat. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, tetapi sebuah gambaran yang telah meresap dalam jiwa dan pikiran umat Islam selama berabad-abad. Konsep jembatan Syirat pertama kali muncul dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatanginya." Neraka. QS Maryam 71. Ayat ini menjadi dasar bagi pemahaman tentang jembatan yang akan dilewati setiap manusia, tanpa terkecuali. Namun, detail lebih lanjut tentang jembatan ini dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, yang menggambarkan jembatan ini sebagai jalur yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bayangkan berdiri di tepi jembatan itu dengan api neraka berkobar di bawah Anda. Setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju takdir Anda. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, jembatan ini akan menjadi jalan menuju surga. Namun, bagi mereka yang ingkar dan berdosa, jembatan ini bisa menjadi jalan menuju neraka. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, terdapat banyak kisah yang menggambarkan perjalanan melewati jembatan Syirat. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang umat yang akan melewati jembatan ini dengan kecepatan yang berbeda-beda, tergantung pada amal perbuatan mereka selama hidup. Nabi Muhammad bersabda, "Jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ada yang bisa melewatinya secepat kedipan mata. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang cepat, ada yang seperti unta yang berlari, dan ada yang hanya bisa berjalan kaki. Ada pula yang akan jatuh ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Kisah-kisah ini tidak hanya menggambarkan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual setiap individu. Setiap langkah di atas jembatan ini adalah refleksi dari kehidupan yang telah dijalani. Dan setiap kesulitan yang dihadapi adalah ujian dari Allah. Jembatan Syirat adalah simbol dari perjalanan hidup manusia di dunia. Setiap manusia akan melewati berbagai ujian dan tantangan, dan bagaimana mereka menghadapi ujian ini akan menentukan nasib mereka di akhirat. Ini adalah cerminan dari perjalanan spiritual kita, di mana setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi yang abadi. Salah satu aspek paling menarik dari jembatan Syirat adalah kisah-kisah yang menyertainya, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah ini tidak hanya menggetarkan jiwa, tetapi juga memberikan kita gambaran yang jelas tentang apa yang mungkin kita hadapi di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad menggambarkan kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati jembatan Syirat. Ada yang bisa melewatinya secepat kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang cepat, ada yang seperti unta yang berlari, dan ada yang hanya bisa berjalan kaki, bahkan ada yang akan terjatuh ke dalam neraka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecepatan melewati jembatan ini sangat tergantung pada amal perbuatan kita selama hidup. Mereka yang banyak beramal saleh dan beribadah dengan ikhlas akan melewati jembatan ini dengan cepat. Sementara mereka yang banyak berbuat dosa akan mengalami kesulitan
dan bahkan bisa terjatuh. Ada juga kisah tentang cahaya dan kegelapan di atas jembatan Shirath. Mereka yang memiliki iman yang kuat dan amal yang baik akan melihat cahaya yang terang di depan mereka, memandu langkah mereka menuju surga. Sebaliknya, mereka yang banyak berbuat dosa akan melihat kegelapan yang pekat, membuat mereka sulit untuk melihat jalan di depan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga iman dan amal kita agar selalu terang benderang. Dengan cahaya iman, kita dapat melewati setiap ujian dan tantangan dengan mudah. Sementara tanpa cahaya itu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Jembatan Shirath adalah simbol dari perjalanan hidup kita di dunia. Setiap langkah di atas jembatan ini adalah refleksi dari pilihan dan tindakan kita selama hidup. Ini adalah cerminan dari perjalanan spiritual kita, di mana setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi yang abadi. Kesabaran dan keteguhan. Melewati jembatan ini membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Ini adalah simbol dari pentingnya memiliki iman yang kuat dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai ujian dan tantangan, dan bagaimana kita menghadapinya akan menentukan nasib kita di akhirat. Amal dan perbuatan. Keberhasilan melewati jembatan ini sangat tergantung pada amal dan perbuatan kita selama hidup. Ini mengingatkan kita akan pentingnya beramal saleh dan berbuat baik kepada sesama. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah langkah menuju cahaya. Sementara setiap dosa adalah langkah menuju kegelapan, pengampunan dan rahmat Allah. Meskipun jembatan ini adalah ujian yang berat, Islam juga mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan rahmatnya, manusia masih memiliki kesempatan untuk meraih surga meskipun telah melakukan dosa. Ini adalah pengingat bahwa kita harus selalu memohon ampunan dan rahmat Allah, serta berusaha untuk memperbaiki diri kita setiap hari. Dalam kehidupan modern, legenda Jembatan Shirath dapat menjadi sumber refleksi dan pelajaran berharga. Berikut adalah beberapa cara kita dapat mengaplikasikan makna dari jembatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kualitas amal. Mengingat bahwa setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas amal kita dan berbuat baik kepada sesama. Ini berarti kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Menghadapi tantangan dengan iman. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian dalam hidup, kita harus selalu mengingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Dengan iman yang kuat, kita dapat melewati setiap kesulitan dengan penuh kesabaran. Menghargai rahmat Allah. Kita harus selalu bersyukur atas rahmat dan karunia yang Allah berikan. Dengan selalu mengingat Allah dan memohon ampunan-Nya, kita dapat meraih kehidupan akhirat yang lebih baik. Untuk memahami sepenuhnya makna dan signifikansi Jembatan Shirath, kita harus merujuk pada sumber-sumber utama dalam Islam, Al-Quran, dan hadis. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana konsep jembatan ini dijelaskan dalam teks-teks suci ini, serta bagaimana para ulama dan cendekiawan Muslim menafsirkannya. Dalam Al-Quran, istilah Shirathal Mustaqim seringkali diterjemahkan sebagai jalan yang lurus. Ayat-ayat yang merujuk pada Shirathal Mustaqim memberikan gambaran tentang jalan yang harus dilalui oleh setiap manusia dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ayat yang paling relevan adalah, "Tunjukilah kami jalan yang lurus," yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. QS Al-Fatihah 6:7. Ayat ini adalah doa yang dipanjatkan oleh setiap muslim dalam syalatnya, memohon petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus, yang juga diartikan sebagai Shirathal Mustaqim. Dalam konteks akhirat, Shirathal Mustaqim diidentifikasi sebagai jembatan Shirath yang harus dilewati setiap jiwa. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang penuh dengan petunjuk Allah, dan bahwa kita harus selalu memohon agar diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan tersebut. Nabi Muhammad memberikan banyak penjelasan tentang Jembatan Shirath melalui hadis-hadisnya. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad bersabda, "Jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ada yang bisa melewatinya secepat kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin,
Ada yang seperti kuda yang cepat, ada yang seperti unta yang berlari, dan ada yang hanya bisa berjalan kaki. Ada pula yang akan jatuh ke dalam neraka. Hadis ini memberikan gambaran yang jelas tentang kesulitan dan tantangan yang akan dihadapi oleh setiap jiwa di atas jembatan ini. Kecepatan melewati jembatan sangat tergantung pada amal, perbuatan, dan iman seseorang. Mereka yang banyak beramal saleh dan memiliki iman yang kuat akan melewati jembatan ini dengan mudah. Sementara mereka yang banyak berbuat dosa akan mengalami kesulitan. Para ulama dan cendekiawan muslim telah memberikan berbagai penafsiran tentang jembatan Syirat. Beberapa di antaranya menekankan aspek spiritual dan moral dari perjalanan ini, sementara yang lain fokus pada aspek fisik dan metafisik. Aspek spiritual. Beberapa ulama berpendapat bahwa jembatan Syirat adalah simbol dari perjalanan spiritual manusia di dunia. Setiap langkah di atas jembatan ini adalah refleksi dari pilihan dan tindakan kita selama hidup. Ini adalah perjalanan menuju Allah, di mana setiap ujian dan tantangan adalah bagian dari proses penyucian jiwa. Aspek fisik. Ulama lain memberikan penjelasan yang lebih literal, menggambarkan jembatan ini sebagai struktur fisik yang harus dilewati oleh setiap jiwa setelah hari kiamat. Mereka menekankan bahwa jembatan ini adalah ujian terakhir sebelum memasuki surga atau terjatuh ke dalam neraka. Kombinasi aspek. Banyak ulama yang menggabungkan kedua aspek ini, melihat jembatan Syirat sebagai simbol sekaligus struktur fisik yang nyata. Mereka percaya bahwa jembatan ini adalah ujian akhir yang menggabungkan aspek spiritual dan fisik dari perjalanan manusia. Dalam bab ini, kita telah melihat bagaimana Al-Quran dan hadis memberikan fondasi spiritual yang kokoh untuk memahami jembatan Syirat. Konsep ini bukan hanya sebuah mitos atau legenda, tetapi bagian integral dari ajaran Islam yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga iman dan amal kita. Dengan memahami penafsiran dan ajaran yang terkait dengan jembatan Syirat, kita dapat lebih mempersiapkan diri untuk perjalanan hidup di dunia ini dan di akhirat. Ini adalah ajakan untuk selalu mengingat Allah, berbuat baik, dan menjaga iman kita, agar dapat melewati setiap ujian dengan penuh kesabaran dan keimanan. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi beberapa pengalaman dan kisah nyata yang dikaitkan dengan jembatan Syirat. Meskipun kita tidak dapat memastikan kebenaran dari setiap cerita, kisah-kisah ini memberikan kita wawasan yang menarik tentang bagaimana manusia memahami dan merespons konsep jembatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Imam Al-Ghazali. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang Imam Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf muslim terkemuka. Dalam pencariannya akan kebenaran spiritual, Imam Al-Ghazali pernah mengalami sebuah visi di mana ia melihat dirinya berada di atas jembatan Syirat. Dalam visi itu, ia merasakan ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa, tetapi juga mendapatkan pencerahan tentang pentingnya menjaga iman dan amal. Setelah visi itu, Imam Al-Ghazali memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan fokus pada perjalanan spiritualnya. Kisah pelaut yang terselamatkan. Ada juga kisah tentang seorang pelaut yang mengalami kecelakaan di laut. Dalam keadaan hampir tenggelam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk diselamatkan. Dalam momen kritis itu, ia melihat sebuah cahaya terang yang memandunya ke arah keselamatan. Setelah diselamatkan, ia menggambarkan pengalaman itu sebagai melewati jembatan Syirat, di mana ia merasa telah diuji dan kemudian diselamatkan oleh rahmat Allah. Pengalaman spiritual di Mekah. Seorang peziarah yang sedang melakukan ibadah haji di Mekah melaporkan mengalami perasaan mendalam ketika berdoa di Masjidil Haram. Ia merasa seolah-olah sedang berada di atas jembatan Syirat, di mana ia melihat kilasan dari seluruh hidupnya. Pengalaman ini memberinya kesadaran yang baru tentang pentingnya bertobat dan memperbaiki diri. Kisah seorang dokter. Seorang dokter yang bekerja di unit perawatan intensif pernah merawat seorang pasien yang hampir meninggal. Dalam momen ketika pasien itu berada di ambang kematian, dokter tersebut merasa ada kekuatan yang luar biasa di ruangan itu. Pasien itu kemudian pulih dan menceritakan pengalaman mendekati kematiannya sebagai melewati jembatan Syirat, di mana ia merasa telah diuji dan kemudian diberi kesempatan kedua oleh Allah. Kisah-kisah ini, meskipun bervariasi dalam detail dan konteks, memiliki tema umum. Pengalaman mendekati kematian atau momen spiritual yang mendalam seringkali dikaitkan dengan konsep jembatan Syirat. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita hidup di dunia modern yang didominasi oleh sains dan teknologi,
Manusia masih mencari makna dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kematian. Pentingnya iman. Kisah-kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya iman dan kepercayaan kepada Allah. Dalam momen kritis, iman adalah sumber kekuatan dan harapan. Refleksi dan tobat. Pengalaman mendekati kematian atau momen spiritual yang mendalam seringkali membawa orang untuk merefleksikan kehidupan mereka dan bertobat atas dosa-dosa mereka. Ini adalah panggilan untuk selalu memeriksa diri sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Rahmat Allah. Kisah-kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Meskipun manusia berbuat salah, Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Bab ini telah menunjukkan bahwa meskipun jembatan syirat adalah konsep spiritual dan metafisik, ia memiliki dampak nyata dalam kehidupan manusia. Kisah-kisah ini menghidupkan kembali legenda ini, mengingatkan kita akan perjalanan spiritual yang kita jalani, dan pentingnya menjaga iman dan amal kita. Dengan merenungkan pengalaman dan kisah-kisah ini, kita dapat menemukan makna yang lebih dalam perjalanan hidup kita sendiri. Ini adalah ajakan untuk selalu mengingat Allah, mempersiapkan diri untuk setiap ujian, dan mencari rahmat dan ampunannya dalam setiap langkah yang kita ambil. Jembatan syirat, meskipun merupakan konsep spiritual dan metafisik, memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana konsep ini mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, hubungan antar individu, dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam budaya Islam. Dalam Islam, jembatan syirat adalah simbol dari keadilan ilahi. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini berarti bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial, kekayaan, atau kekuasaan, akan menghadapi ujian yang sama di akhirat. Kesetaraan di hadapan Allah. Jembatan syirat mengingatkan kita bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa mengandalkan status atau kekayaan mereka untuk melewati jembatan ini. Ini mengajarkan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa memandang perbedaan duniawi. Tanggung jawab sosial. Konsep ini juga menekankan tanggung jawab sosial setiap individu. Karena setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan, kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik dan membantu sesama. Ini termasuk memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung, menjaga lingkungan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Jembatan syirat juga mempengaruhi cara kita memandang hubungan antar individu. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap hubungan yang kita bangun memiliki nilai spiritual dan moral yang penting. Kasih sayang dan kebaikan. Dalam Islam, kasih sayang dan kebaikan adalah nilai-nilai yang sangat dihargai. Jembatan syirat mengingatkan kita bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan kepada orang lain adalah langkah menuju surga. Ini mendorong kita untuk selalu bersikap baik, sabar, dan penuh pengertian dalam hubungan kita dengan orang lain. Pengampunan dan rekonsiliasi. Konsep jembatan ini juga mengajarkan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi. Dalam hidup ini, kita pasti akan mengalami konflik dan kesalahpahaman dengan orang lain. Namun, Islam mengajarkan kita untuk selalu berusaha memaafkan dan memperbaiki hubungan. Karena ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Jembatan syirat mencerminkan nilai-nilai penting yang dipegang teguh dalam budaya Islam. Nilai-nilai ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu, tetapi juga membentuk norma dan tradisi dalam masyarakat Muslim. Ikhlas dan kejujuran. Dalam Islam, keikhlasan dan kejujuran adalah kunci dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jembatan syirat mengingatkan kita bahwa Allah mengetahui setiap niat dan perbuatan kita, sehingga kita harus selalu berusaha untuk bersikap ikhlas dan jujur. Kerendahan hati. Konsep ini juga mengajarkan kerendahan hati. Meskipun kita mungkin berhasil dalam hidup ini, kita harus selalu ingat bahwa semua keberhasilan kita adalah berkat rahmat Allah. Ini mendorong kita untuk tidak sombong dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Kepatuhan dan ketaatan. Jembatan syirat adalah simbol dari kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.
serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Bab ini telah menunjukkan bahwa jembatan syirat bukan hanya konsep spiritual yang mempengaruhi hubungan individu dengan Allah, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam jembatan syirat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan penuh dengan kebaikan. Ini adalah ajakan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, serta berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Jembatan syirat, sebagai simbol dari perjalanan spiritual dan ujian akhirat, memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks psikologis manusia. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana konsep ini mempengaruhi cara kita menghadapi ketakutan, kecemasan, dan pencarian akan kedamaian dalam hidup. Salah satu aspek paling mendasar dari jembatan syirat adalah hubungannya dengan kematian dan akhirat. Bagi banyak orang, memikirkan tentang kematian dan apa yang terjadi setelahnya dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang besar. Namun, konsep jembatan syirat menawarkan cara untuk memahami dan menghadapi ketakutan ini. Menerima ketidakpastian. Jembatan syirat mengajarkan kita untuk menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Dengan menerima ketidakpastian ini, kita dapat menemukan ketenangan dalam hati kita dan fokus pada apa yang dapat kita kontrol, yaitu tindakan dan perilaku kita di dunia ini. Mengubah ketakutan menjadi motivasi. Konsep jembatan ini juga mengajarkan kita untuk mengubah ketakutan akan kematian menjadi motivasi untuk hidup dengan lebih baik. Dengan mengingat bahwa setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan, kita terdorong untuk hidup dengan penuh kesadaran dan integritas. Jembatan syirat juga memberikan jalan menuju kedamaian melalui iman dan amal. Dalam Islam, iman dan amal adalah dua pilar utama yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Iman sebagai sumber kekuatan. Iman kepada Allah dan hari akhir memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Dengan iman yang kuat, kita dapat menemukan ketenangan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amal sebagai ekspresi iman. Amal saleh adalah ekspresi dari iman kita. Dengan berbuat baik kepada sesama dan berkontribusi positif bagi masyarakat, kita tidak hanya membantu orang lain tetapi juga menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita sendiri. Jembatan syirat juga mendorong kita untuk melakukan refleksi dan introspeksi secara teratur. Dalam Islam, refleksi diri adalah bagian penting dari perjalanan spiritual. Mengevaluasi perilaku dan niat. Dengan mengingat jembatan syirat, kita didorong untuk secara teratur mengevaluasi perilaku dan niat kita. Ini membantu kita untuk mengidentifikasi area di mana kita dapat memperbaiki diri dan tumbuh sebagai individu. Mencari ampunan dan rahmat Allah. Refleksi juga melibatkan mencari ampunan dan rahmat Allah. Kita semua berbuat salah, tetapi Islam mengajarkan kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan memohon ampunan dari Allah. Bab ini telah menunjukkan bahwa jembatan syirat, meskipun terkait dengan konsep akhirat, memiliki implikasi yang kuat dalam kehidupan psikologis kita. Konsep ini mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan, menemukan kedamaian melalui iman dan amal, serta melakukan refleksi dan introspeksi secara teratur. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran dari jembatan syirat, kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hati kita, serta menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan integritas. Ini adalah ajakan untuk selalu mengingat Allah, hidup dengan penuh integritas, dan terus mencari makna dan tujuan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam bab ini, kita akan memperluas perspektif kita dan melihat bagaimana konsep jembatan syirat dapat diterapkan dalam konteks sosial dan global. Meskipun jembatan ini adalah simbol dari perjalanan spiritual individu, ajaran yang terkandung di dalamnya memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Jembatan syirat mengajarkan kita tentang keadilan ilahi, di mana setiap individu akan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan di dunia. Mengadvokasi hak asasi manusia. Dengan mengingat bahwa setiap orang akan menghadapi ujian yang sama di akhirat,
Kita terdorong untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan melawan ketidakadilan dimanapun itu terjadi. Ini termasuk mendukung hak-hak kelompok yang terpinggirkan dan memperjuangkan kesetaraan gender, ras, dan agama. R. Mendorong kesetaraan ekonomi. Konsep jembatan ini juga mengilhami kita bekerja menuju kesetaraan ekonomi. Kita harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Jembatan Syirat menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi dalam hubungan antar individu. Prinsip ini dapat diperluas untuk mencakup hubungan antar bangsa dan upaya untuk mencapai perdamaian global. I. Mendorong dialog dan kerjasama. Dalam dunia yang semakin terhubung, dialog dan kerjasama antar bangsa menjadi semakin penting. Kita harus berusaha untuk menyelesaikan konflik melalui diplomasi dan negosiasi, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan. R. Mengatasi perpecahan. Jembatan Syirat mengajarkan kita untuk mengatasi perpecahan dan mencari kesamaan. Dalam konteks global, ini berarti bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan penyakit. Konsep jembatan Syirat juga dapat diterapkan dalam tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. I. Melindungi sumber daya alam. Kita harus berusaha untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan, serta melindungi ekosistem yang rentan. R. Mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan mengingat bahwa kita akan dipertanggungjawabkan atas tindakan kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan. Bab ini telah menunjukkan bahwa meskipun jembatan Syirat adalah simbol dari perjalanan spiritual individu, ajaran yang terkandung di dalamnya memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat dan dunia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab lingkungan, kita dapat bekerja menuju dunia yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, bab ini mengajak kita untuk melihat jembatan Syirat sebagai panduan dalam upaya kita untuk membangun dunia yang lebih baik. Ini adalah ajakan untuk selalu mengingat Allah, bertindak dengan integritas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan planet ini. Dalam perjalanan kita memahami dan menjelajahi konsep jembatan Syirat, kita telah menyelami berbagai aspek spiritual, psikologis, sosial, dan global yang terkait dengan jembatan ini. Kini, kita sampai pada bab terakhir yang mengajak kita untuk merenung dan mengintegrasikan ajaran yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jembatan Syirat, sebagai simbol dari perjalanan spiritual dan ujian akhirat, menawarkan kita kesempatan untuk merenung tentang makna kehidupan dan tujuan kita di dunia ini. Berikut adalah beberapa pertanyaan reflektif yang dapat membantu kita menggali makna lebih dalam. I. Bagaimana kita mengukur keberhasilan? Dalam konteks jembatan Syirat, keberhasilan tidak diukur oleh kekayaan atau kekuasaan, tetapi oleh kualitas iman dan amal kita. Bagaimana kita dapat menerapkan ukuran ini dalam kehidupan sehari-hari? R. Menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Jembatan Syirat mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan akan kematian dan ketidakpastian dengan iman dan keteguhan hati. Bagaimana kita dapat menemukan kedamaian dalam ketidakpastian hidup? Sen, tanggung jawab sosial dan global. Konsep jembatan ini juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap sesama dan planet ini. Apa yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan? Untuk mengintegrasikan ajaran jembatan Syirat dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengambil langkah-langkah berikut. I. Meningkatkan kualitas iman dan amal. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Ini termasuk beribadah dengan lebih khusyuk, berbuat baik kepada sesama, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama. R. Menerapkan keadilan dan kesetaraan. Dalam setiap interaksi kita, baik itu di rumah, tempat kerja, atau masyarakat, kita harus berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini berarti memperlakukan semua orang dengan hormat dan adil, serta mendukung mereka yang kurang beruntung. Sen, menjalin hubungan yang bermakna. Jembatan Syirat mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang dan rekonsiliasi. Kita harus berusaha untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitar kita, serta mengatasi konflik dengan cara yang damai dan konstruktif.
Menjaga lingkungan. Sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap planet ini, kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan kita. Ini termasuk mengurangi limbah, menghemat energi, dan mendukung inisiatif berkelanjutan. Dalam penutup ini, kita diingatkan bahwa jembatan Syirath adalah lebih dari sekadar konsep spiritual. Ia adalah panggilan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan ajaran yang terkandung dalam jembatan ini, kita dapat menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita, serta berkontribusi bagi kebaikan bersama. Pesan untuk individu: teruslah belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, dan bahwa kita bertanggung jawab atas perjalanan spiritual kita sendiri. Pesan untuk masyarakat: bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa kita semua adalah bagian dari satu keluarga manusia, dan bahwa kesejahteraan kita saling terkait. Pesan untuk dunia: dengan mengingat bahwa kita akan dipertanggungjawabkan atas tindakan kita, mari kita bekerja sama untuk mengatasi tantangan global dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Jika Anda menikmati video ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah konten baru. Kami ingin terus berbagi cerita-cerita yang penuh makna dan inspirasi seperti ini dengan Anda. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang jembatan Syirath dan bagaimana Anda melihatnya dalam konteks kehidupan modern. Untuk mendapatkan lebih banyak konten yang mendalam dan inspiratif, ikuti kami di media sosial dengan klik tautan di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah curious dan teruslah belajar.